وعلى ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan keafiatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di langgar Darul Jannah yang sama-sama kita cintai ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan mengucapkan salawat dan salam kepada beliau kita mendapatkan syafaat untuk beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan Allah SWT kesehatan sehingga kita dapat bertemu berjumpa kembali dengan bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh keampunan dan kemuliaan, yang mana amal perbuatan kita pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan, setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, kecuali puasa. Nah, puasa ini ya Tuhan, aku mau membalasnya gitu. Nah, kita kata tahu kalau puasa itu berlipat ganda. Jadi kalau ibadah yang biasa itu, ibadah hari-hari kita ini dari 10 kebaikan sampai 700. Yang pertama kita punya sembahyang, sembahyang wajib pada seorangan, pahalanya 10 kebaikan, 10 dibalas Tuhan. Nah kalau berjamaah lain lagi, berjamaah itu sampai 27 derajat kebaikannya dari Tuhan. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, salatul jamaah khairun min salatul fajr bi 27 derajatan. Sembahyang berjamaah itu adalah lebih baik daripada sembahyang sendirian, sembahyang seorangan, dengan pahalanya diberikan Tuhan 20 derajat, 27 derajat. Nah, itu pada hari-hari biasa. Kayak kalau misalnya hari sudah sembahyang berjamaah harus jadi alam kita. Nah, ini membangun kita pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu luar biasa pahalanya berjamaah di babul jamaah ini. Nah ini lain pahalanya kalau kita seorang tadi paling 10. Namun itu menunjuknya sembahyang kita. Kadang-kadang kita sembahyang nggak angkat takbir, baca-baca ingat itu, ingat itu, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Nah tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita melaksanakan perintahnya, mudah-mudahan diterimanya sembahyang kita. Nah, semampu kita membawa kita ya syuhudul amal Tuhan. Syuhudul amal itu menyaksikan gawean Allah Taala. Gawean Allah Taala itu ya betul berangkat takbir dari Allahu Akbar dari kita. Lah ingat menolong apa takbirnya Allah, menolong aku bacaannya Allah, menolong aku baca Fatihah Allah, menolong aku rukuk sujud Allah pada tanah. Nah ingat itu tingkatan kita insyaallah lah, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, ingat pikirannya dia, gawean sidin keadaan lah lawan kita ini. Nah kecuali dia Tuhan tadi lah di dalam hadis kursi beliau lah tadi dalam hadis kursi yang disampaikan oleh
Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Bukhari Muslim hadisnya itu, tapi hadisnya itu langsung dari Allah kepada Rasul, karena hadis kursi. Nah, kecuali dia sudah puasa. Nah, puasa itu aku membalasnya saja. Nah, aku yang membalasnya. Ya, barangkali menurut akal kita wajar Allah Ta'ala itu membalas. Nah, karena melihat hambanya ini kan, pertama beriman dulu, kedua aku meja bangun sungsung. Karena apa? Karena di dalam hati itu ada kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siangnya kalau lapar aku pulang. Lah, jadi wajar benar Allah Ta'ala memberikan pahalanya itu pada berhitung. Berdoa itu berdoa kalau kita mudah-mudahan pahala kita seberatan, kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersedekah, lah kalau bulan puasa bagi jahit, nama sedekah sampai 700 deh. Lah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil wa kullu sunbulan mi'atu habah. Firman Allah Ta'ala, perumpamaan orang yang mendermakan hartanya ke jalan Allah, lah, seumpama satu biji menjadi tumbuh 7 tangkai. Nah, 7 tangkai itu kan berbuah pulang 100 biji. 7 kali 100 ya 700 deh. Nah, itu perumpamaan orang yang mendermakan hartanya ke jalan Allah, ke jalan Allah, bukan melanggar agar kita nih. Lah, kasihan juga melanggar kita nih. Kita kalau belum ada rezeki lebih selesai, lah ya seadanya yang penting kalau jalan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membangun masjid, membangun langgar, membangun sekolahan, madrasah dan lain sebagainya, menginfakkan ke jalan Allah. Nah, itu luar biasa. Jika kita nih tahu kelihatan dengan pahala itu tadi, kira-kira kita rela benar bersakit-sakit. Jangan karena ini keimanan, menguji keimanan kita, kabar saja. Kecuali iman dengan mempercayainya, hanya awal kita melaksanakan itu. Namun kadang masa bodohnya kita, lah, jadi kontrolnya, aparatnya lewat-lewatnya kita. Karena kadang terkait tidak tersentuh dengan iman kita bertahan. Tapi alhamdulillah kita bertahan, percaya dengan kabar dari Allah disampaikan kepada Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, ikut sampai lawan kita kabar itu murni masih banyak firqahnya kita ya, orang Islam ya, macam-macam firqahnya. Nah, ya masing-masing itu lah, kita tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan artinya kita menyalahkan orang lain, ya sesuai dengan keyakinan kita bertahan. Nah itu. Nah, kemudian kita melanjutkan pembicaraan kita yang telah lalu. Tahun lalu, alhamdulillah kita kesehatan Tuhan tetap pulang pada tahun ini. Nah, Ramadan tahun ini, alhamdulillah keadaan. Nah, jadi yang lalu itu sebagai kenangan yang luar biasa. Nah, sebagaimana orang bijak mengatakan masa itu dibagi 3. Nah, pertama masa kenangan, ya masa yang lampau. Yang kedua masa sekarang, yaitu masa kenyataan ini. Nah, yang ketiga masa akan datang, yaitu masa angan-angan yang tidak cita-citakan, entah itu, entah ini. Nah itu orang bijak mengatakan, ya kalau menurut
puluhan pesantren, puluhan madrasah, tahu dia lah kalau belajar ilmu sholatnya kan. Ilmu sholatnya itu warnanya masa yang lalu itu fi'il madi namanya. Kemudian masa yang ini itu fi'il mudhari. Nah, atau fi'il amar itu masa akan datang, belum digawi, memerintah itu belum dilaksanakan. Nah itu masa akan datang, masa yang kita akan menangkan. Jadi alhamdulillah kita bertanggung jawab untuk melanjutkan kisah kitab ini, nah, yang mana semalam sudah kita lewati. Ada taat zahir, nah, ya sembahyang, puasa, naik haji, bahkan zakat bagi mampu, naik haji bagi mampu, nah itu taat zahir. Kemudian maksiat zahir, ada juga ya tangan kita, mata, telinga, hidung, lidah dan sebagainya. Ada juga namanya semalam taat batin, nah seperti apa semalam lah, sabar, tawakal, nah, dan lain-lainnya. Nah ini kita menyambut pembicaraan yang taat batin ini kan. Ini yang kelima ini. Yang kelima. Kalau yang pertama semalam, apa itu yang pertama? Nah, yang pertama itu adalah taubat. Nah, yang kedua khauf, takut. Yang ketiga zuhud. Nah kemudian yang keempat sabar, keempat. Yang kelima kemudian yang kelima ini adalah syukur, yaitu mempergunakan segala nikmat dan pemberian Tuhan yang ada pada kita kepada barang yang diridhoinya. Inilah satu-satunya sifat kepujian dan ibadah batin yang tidak mudah dikerjakan. Yang alifah kita yang menggawi, yang penting kita dulu tahu bijian-bijian yang barang kita tahu. Ini sabar, ini taubat, ini zuhud, ini takut, khauf. Jadi yang penting itu dulu. Mudah-mudahan dengan butiran-butiran atau poin-poin itu kita bisa melaksanakan berbagai gamatan. Nah, dia lebih tinggi daripada martabat sabar. Nah, jadi kalau syukur ini barat-barat, nah, barat tinggi martabatnya daripada sabar. Ini orang-orang syukur ini dapat nikmat, apa dapat bala ininya bersyukur kepada Tuhan. Namun kita baru tahu kira-kira. Nah, coba yang berarti kita tadi tahu poinnya, dulu. Nah kemudian dan sedikit sekali orang yang dapat mengerjakannya. Firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku itu Tuhan yang bersyukur. Nah, yang bersyukur untuk tadi, nah, melaksanakannya. Maka siapa yang dapat bala musibah tertawa aja sih. Namun kita kira-kira aku kampung nah itu kalau tawa kita yang penting kita tahu titik-titiknya dulu. Kemudian kita diwajibkan dalam agama supaya bersyukur. Nah, dalam agama kita ya kalau kita isi harta sedikit, ada juga orang sedikit sentilan syukur dari alhamdulillah aku dapat makan hari ini. Nah syukurnya motornya berkat alhamdulillah. Kenyataannya pun ada hamuk syukur jalan Tuhan bahwa hari ini makan dari sok bahasa pulang mencari banyak saudara-saudara kita mereka lah
tapi nya tangan aja orang dari lihat di kampung dulu ya sakit berkepanjangan sini tapi kemudian kamu kita bersahadat sini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lah sini bersahadat ingat aja lawan Tuhan kan karena kamu meminta-minta hari juga sini lah sakit barang itu tapi itu tambah aja. Nah jadi kan itu ada buktian syukurnya di situ karena orang tidak mengarang mengapa tadi martabat yang syukur tadi lebih tinggi daripada martabat sabar itu. Nah cuman ya sedikit banyaknya kita ada juga untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih atas segala nikmat dan berterima kasih maksudnya dan berterima kasih atas segala nikmat dan pemberian Tuhan yang diberikannya kepada kita. Nah, bagaimana firman Tuhan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, jika kita bersyukur kepada Tuhan, niscaya akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, nah, memberikan pada bersyukur, kan ingkar lawan syukur tadi. La inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku bersidin bersanakan. Nah, jadi apapun adanya kehidupan kita, lah bentuk perbuatan dan kemuliaan kita, lah kita syukuri aja. Jangan sampai kita mengeluh terhadap pemberian Tuhan. Kalau kita buka nikmat lah kita silap deh. Semua Tuhan berdatang, lah Tuhan berdatang lah. Jahil batin semua ini berdatang. Nah, mudah kita bisa menyikapi keadaan yang kita jalani ini. Nah, kemudian yang diberikannya kepada kita, baik nikmat yang ada pada diri kita seperti nikmat mata. Nah, nikmat mata, alhamdulillah Allah melihat. Nah, ada juga Tuhan diuji Tuhan dengan mata sebelah rusak, nah ada juga kan, tapi dia berpingkut di sifat sabar tadi, sabarnya mata hilang sebelah, lah apalagi sampai buat mata hilang, ini tetap senang ingat Rasulullah Tuhan, barangkali ini lebih hebat. Ingatannya itu kepada Allah daripada kita nasihat mata. Lah, nah, Tuhan melihat lainnya ujian yang luar biasa. Nah, tapi aku syukuri aja. Nah, itu termasuk yang kita tadi martabat syukur tadi lebih tinggi dari martabat saudara tadi. Lah, nah baik nikmat yang mata, kemudian kalinya. Nah, alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sehat mendengar kawa, nah, kalau kita pada mendengar apa asalnya sehat deh. Lalu diuji Tuhan kalau mendengar apa-apa, nah itu bentuknya sabar tuh di situ. Kadang-kadang kita itu sabar kita, memang menyebablah. Jangan barang sabar. Ketika kita diuji dengan mata kita, pokoknya apa kalinya kita kan mendengar. Nah disitulah kita bisa diuji Tuhan dengan sabar atau adanya kita. Kemudian untuk ada dari Tuhan lah dan lain-lainnya, atau memang kehartaan, nikmat kehartaan yang kita miliki, nikmat harta. Bersyukur diberi Tuhan kendaraan berisi, rumah berisi, umpamanya nih. Nah, alhamdulillah kita diberikan berisi rumah. Nah, kayak apa pada rumah kita yang penting kalau kenal dari hujan panas, kalau kita bernaung di dalamnya. Ya, terus senang kita bahwa diam di rumah kita dari kayak apa kan. Yang penting kalau kita bertaruh pada kehujanan, pada kepanasan.
ngisi adanya ngisi sepeda aja, ngisi semuanya lah. Jangan kita menilik ke atas, kita menilik ke atas ada habisnya. Dan angkat 40 kita mati-matian kita mencarinya. Nah, itu mulai kita usang kita jadinya. Nah, ini sepeda sudah syukur alhamdulillah, berisi kendaraan buruk syukur alhamdulillah, berisi rumah sederhana alhamdulillah, syukur aja. Nah, ya kita tinggal juga itu mati kita, meninggal kita, ditinggal berdatangan karena bukan milik kita ya kan, bukan milik kita. Ujar Tuhan, lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Punya Tuhan berdan, jika kita meninggal, tinggal mobil, tinggal rumah. Orang di rumah itu pulang yang meninggal, tinggal pulang. Rumah tertinggal, motor tertinggal, kendaraan tertinggal. Ada jalan turun kita orang motor dalam apa? Dalam mobil mengalami dalam mobil memata kita kemana juga. Mobil di dalam tanah. Nah, jadi kita sadari itu. Dan hendaklah kita pergunakan kepada barang yang disuruhnya. Nah, disuruh Tuhan, isi kendaraan namanya, ya bawa ke tempat kebaikan, bertaklim atau apa tempat musala, ulama musala, meninjau, kemudian arahkan ke jalan ini ya kalau. Karena setiap jalan kita itu Tuhan juga walaupun kuatir sadaqah. Setiap langkah kita dari rumah menuju musala itu sadaqah, pahalanya itu pahala sadaqah. Nah kita benar ya kita tahu, kalau kita tahu ya tadi bisa boleh kita apa kebayang di rumahnya dengan berat. Waktu kita ada musala ya terus ada masjid. Kata agaranya ya tadi ujian keimanan kita berdan. Nah kemudian barang yang disuruhnya dan memelihara daripada barang yang di apa ya memelihara barang yang ditegaknya. Nah, jadi barang yang kenapa? Yang dilarang Tuhan tak? Kan? Jangan tinggalin, itu maksudnya ditegaknya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, washkuruni wala takfurun. Syukurilah aku di sini. Washkuruni, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Jangan kufur akan nikmat Tuhan. Jadi jangan ingkar, jangan putus asa dalam perlindungan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ya sedikit lagi. Ketahuilah syukur itu menyimpulkan, syukur itu menyimpulkan atas 3 perkara. Yang pertama di sini pengetahuan, yaitu hendaklah tiap-tiap kita mengetahui bahwa semua nikmat dan pemberian itu adalah datang dari Tuhan. Pengetahuan kita ketahui bahwa nikmat seluruh nikmat itu datang dari Tuhan, dari negara sampai manusia. Nah, datang dari Allah Taala. Diberikannya kepada kita meskipun dengan sebab usaha kita. Nah, walaupun usaha kita terbalik balik, lah itu tetap nikmat dari Tuhan. Jangan kita kufur tadi. Nah, bagaimana cerita zaman Nabi sahabat Sa'labah. Nah, Sa'labah ini susah luar biasa. Nah, jadi beribadah di Abu Sallam ini
Nah, jadi tulang sahabat ke ikut Nabi sembahyang, iba salam buka, kenapa yang Nabi ini sahabatnya maka buka, iba salam buka, makanya ada hadis lah, sebenarnya manulai salam wirden, bahwa wirden. Nah, siapa yang tidak ada wirid, maka seperti warid. Nah, jadi sahabat ini juga modelnya. Nah, tapi cukup beralasan juga sahabat ini. Nah, lalu ditanya oleh Nabi, ujar Nabi, wahai sahabat, kenapa itu? Iba salam muka. Nah, ujar sahabat, wahai Rasul, ulun ini atusan lawan bini kain. Bila kau memakai kain sembahyang ini pada berkain di rumah lah. Jadi bila aku datang ke rumah bini mau sembahyang pakai kain ini lah, lapisannya kalau lah. Nah, itu kan jalan Nabi ini wahai Rasul. Nah, lalu timbul di hati sahabat ini kemunculan Nabi tadi apa? Bertakon lawan aku dia sahabat. Pas benar ini, momen ini pas. Aku minta doakan dia lawan sini supaya jadi orang suci. Nah, juga itu datang sahabat lawan Nabi. Biar tahu kalau Rasul dan menjauh sahabat keadaan ulun sudah siap ya Nabi. Ulun minta doakan supaya dia orang yang berharta orang suci. Ujar Nabi, tak usah kita salah baik lah, tak usah, cukup aja ada. Cuman kalau dorongan hati ini sudah apa namanya meluap kuat 2-3 kali bertakun lawan Nabi. Tolong wahai Rasul, doakan ulun. Jadi Nabi ini lah didoakan sidin. Ujar sidin, Allah marzuk sahabat. Ya Allah, berikanlah rezeki sahabat. Mengarang Nabi berdoa, dikabul. Nah, akhirnya diberi sidin syaratnya kambing sudah bagiannya. Barinya oleh Nabi kambing seekor. Nah, beranak kambing benar. Akhirnya sahabat ini mulai sudah menurun kejamaahnya karena ngurus kambing deh. Lah, ngurus kambing. Nah, karena tahun beranak banyak. Akhirnya berjemaah lagi. Nah, tahun beranak pinak. Si kambing dari akhirnya hari raya Idul Fitri udah aja kelihatan lagi berjemaahnya tak masih banyak. Apa mulai di rumah. Nah, akhirnya datanglah turun ayat zakat. Nah, sahabat ini sudah 2 lembah, kambingnya di 2 lembah tuh dipotong kambing sahabatnya. Nah, akhirnya datang sahabat lawan sahabat ini diperintah oleh Nabi, wahai sahabat, datangi sahabat di keguguran ayat zakat turun, datangi sahabat minta zakat kambing. Para kambing itu yang benar zakatnya itu luar biasa. Di Indonesia 40.000 kambing seekor zakatnya 40.000 itu banyak benar keluarga. Nah, akhirnya ujar sahabat tidak ada zakat-zakatan. Lah, kalau ada zakat-zakatan aku usahaku seorang. Nah, ini sekalipun usaha kita seorang. Nah, ini sahabat ini lupa deretan. Jadi sahabat itu pengaduan Nabi. Sahabat kalau mau memberikan zakatnya oleh Rasul. Nah, biar aja Nabi. Jadi tahun kedua didatangi oleh sahabat. Nah, akhirnya ada mau juga atap pendiriannya. Karena ada zakat-zakatan.
Jadi ibarat itu lupa kacang akan kulitnya ya tak. Nah, kadang Nabi merupakan tadi. Cuman karena silau dengan harta itu tadi, akhirnya lupa daratan. Ya, itu firman Tuhan waskuruni wala takfurun tadi. Nah, waskuruni wala takfurun. Nah, itu apa? Salah tadi. Biar aja jangan Nabi dia lupa daratan sudah. Nah, biar aja. Akhirnya apa? Kambing salah bangun banyak tadi. Matian keretaan akhirnya kembali miskin pulang. Nah, ini kan juga karena syukur ditarik Tuhan dengan jalan dimatikan Tuhan. Apalagi binatang kambingnya, nah akhirnya kembali bagaimana semula. Nah itu mudah-mudahan kita ini jangan sampai kayak itu adanya. Nah, ya syukuri aja ada, nah dan jangan kita ingkar baik. Kemudian seringkali usaha kita atau pemberian dari orang lain. Orang lain memberi kita harta apapun memang Tuhan. Nah, jadi di hati yang memang secara jauhiannya di hati kita tahu makanya menjongkol. Oh ini kendaraanku, oh ini rumahku, itu silakan aja secara jauhian. Tapi di hati kita tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di hati kita itu hati ini kan punyanya. Nah, karena segala yang ada di dalam alam ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Itu tadi firman Tuhan, lillahi mulkus samawati wal ardh. Nah, barangkali sampai situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan kita kesehatan badan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan ibadah yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panjang umur sehingga kita dapat kembali menemui bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.